Udah tulis aja ya. Jadi ini pretesnya dulu, perbedaan identifikasi parameter secara online dan offline. Aku kasih waktu sampai 27 lah, 5 menit. Silakan tiap kelompok. Nanti kirim di kolom chat aja. Kayak yang sebelum-sebelumnya.
Ya, udah 12.27. Segera dikirim ya. Ya, baru ke-8 nih yang ngirim. Ke-1 sampai ke-7 kirim ya, segera ya. Biar nggak kelamaan juga. Oke, K3 udah masuk ya. Oke, K1 udah masuk. Oke, keempat. Oke. K5 sama K6 secepatnya ya. Oke, K6 udah. K5. Bentar Mas, lagi ngirim Mas, K5. Oh iya deh.
Oke, kelima udah masuk ya. Jadi karena udah masuk semua, ini udah aku baca-baca juga. Jawabannya ya kurang lebih sama semua sih. Yang tentang identifikasi parameter secara online sama offline. Jadi aku jelasin sedikit aja. Kurang lebih gini ya. Buat udah muncul belum di layar? Sudah, Mas. Oke, jadi buat identifikasi parameter secara online dan offline tuh bedanya seperti gini. Kalau offline tuh dia pemodelan sistem sama identifikasi parameternya itu menggunakan data yang diambil dari suatu sistem. Datanya itu bisa data input, output, ataupun data-data lainnya. Nanti oleh program atau algoritma yang kita buat itu akan dibuat suatu model dan didapatkan parameternya. Seperti gambar yang sebelah kiri itu ya. Offline, input, output, fit model, terjadi model. Sedangkan kalau yang online itu, dia itu pemodelan sistem sama identifikasi parameternya itu dilakukannya saat sistemnya itu beroperasi. Jadi sistem realnya lagi beroperasi, dia itu akan algoritmanya juga akan mengikuti update data dari sistem tersebut. Data yang diambil bisa input, output, ataupun juga data-data lainnya. Tapi biasanya cuma input output sih. Ntar dia bakal masuk ke model yang udah dibuat, terus nanti akan diupdate setiap ada perubahan data. Sehingga ntar ketemu parameter ataupun modelnya juga berubah. Jadi secara simpel sih datanya itu saling mempengaruhi lah. Data sampling ke berapa mempengaruhi data sampling ke berapa. Kurang lebih gitu ya untuk online dan offline. Terus lanjut. Jadi untuk praktikum kali ini kita identifikasi parameter sistem. Metodenya least mean square. Ini sama kayak di P1 sih, mempunyai bentuk umumnya ya theta dengan P transpose P itu matriks diinverskan, terus P YK. Model matematis outputnya ya seperti yang terlihat itu ada YK sama dengan F1K theta plus F2K theta 2 sampai dengan FNK theta N. Nah, untuk percobaan praktikum ini kita cuma 2 orde aja, orde 1 sama orde 2. Untuk orde satunya kalau secara offline kan kalau nggak salah pakai linear kuadratis ya. Kalau nggak salah ya. Atau aku lupa namanya apa. Tapi kalau untuk online itu dia caranya kurang lebih gini. Datanya itu ntar saling pengaruhi untuk output setelah sampling data tersebut. Jadi yang paling penting di pencarian atau identifikasi parameter secara online itu nilai bobotnya. Nah, untuk persamaan itu ada di bawahnya, yaitu bobot sampling selanjutnya sama dengan bobot sampling ke K plus 2 dikali laju konvergensi dikali error sampling K-nya dikali XK. Nah, XK-nya itu matriks XK YK-1 ditranspos sama dengan B0 matriks B0 A1. Nah, dari persamaan ini kita bisa menemukan outputnya itu model matematis outputnya itu kurang lebih YK sama dengan matriks XK XK-1 dikali matriks B0 A1. Ini untuk yang orde satunya. Terus untuk orde 2-nya sebenarnya sama aja. Cuman karena dia orde 2, matriks XK-nya itu ketambahan yaitu ketambahan satu lagi, jadi XK YK-1 YK-2. Buat B0-nya juga matriks yang selanjutnya juga sama, tambahan A1 B0 B1 A1. Tambahan B0 kan. Nah, terus untuk yang model matematis outputnya ya jadi nambah lagi sesuai dengan matriks XK yang tadi. Jadi XK YK-1 YK-2 dikali matriks B0 B1 A1. Buat persamaannya kurang lebih kayak gini ya. Sekarang kita langsung ke programnya aja. Bentar, aku sekalian kirim programnya dulu di Teams. Itu programnya udah aku kirim ya. Sekarang aku tunjukin yang di MATLAB-ku ini. Kelihatan kan MATLAB-nya? Kelihatan, Mas. Jadi ini programnya kurang lebih gini ya. Ini yang di bawah tuh udah aku run. Jadi ini yang coding ya. Untuk bagian atasnya ini ya cuman tulisan-tulisan doang. Terus ini seperti biasa, cuman looping-looping untuk identifikasinya. Jadi kalau misalkan
nanti dia tuh butuh ordernya tuh lebih berapa dan berapa gitu. Nah, ini inputnya yang kita masukin di sini, dia nanti bakal nanya programnya autoregressive atau AR yang dimau tuh order berapa, 1 atau 2. Kalau selain 1 atau 2, nanti dia bakal looping ke atas lagi. Terus kita masukin input lagi laju konvergensi. Seperti yang di rumus tadi ya. Nah, untuk laju konvergensinya itu nilainya harus antara 0 sampai 1. Kalau laju konvergensinya lebih dari 0 atau 1, dia bakal looping lagi ke atas. Jadi harus masukin lagi laju konvergensinya. Ini coding biasa aja. Terus ntar kita masukin banyaknya data latih. Data latih itu data yang nanti buat si AR-nya itu harus berapa kali gitu loh hitungnya. Untuk data latihnya, sebenarnya kalau di praktikumnya itu, di panduan praktikum itu kita disuruh 5. Jadi ntar kalian bisa masukin 5 aja. Soalnya kalau P-nya itu, ini kan P ya, dia input P-nya itu kurang dari 5, nanti bakal looping lagi, jadi harus lebih dari 5. Ini dari program yang tahun-tahun sebelumnya soalnya. Nah, langsung masuk ke program orde 1. Ini inisiasi awalnya, nih plan orde 1-nya nih. Nah, untuk W0-nya itu, matriks W0-nya itu 1, 1. Di program ini. Terus ini untuk plan-nya, XK sin 2pi ke PK gitu. Ini plan-nya. Nanti kalian kan masukin laju konvergensi ya di atas kan. Dia kan kodenya itu P. Sorry, ini data latih, sorry. Masukin data latih, kodenya itu P. Nanti bakal dipakai di sini. Nanti dia dipakai buat tentuin nilai K. K sama dengan 1 di P. Buat laju konvergensi itu dia itunya alfa. Oke. Nah, ini baru di bawah nih. Ini yang buat persamaan tadi. Yang W sama dengan W plus 2 alfa. Ya, ini yang data sampling selanjutnya. Sebenarnya data sampling ditambah 2 data sampling saat itu ditambah 2 dikali laju konvergensi dikali kali X. X-nya itu matriks yang ini nih. Di atasnya. Paham lah yang coding yang order 1? Ini sebenarnya sama aja kayak persamaan yang tadi, cuman dibikin codingnya. Oke, selanjutnya coding yang order 2. Ini dia W0-nya itu matriksnya 1, 1, 1. Nah, ini untuk plan-nya. Ini untuk menentuin K-nya sama kayak tadi, 1 dibagi data latih. Terus, kalau K-nya selain yang, kalau K sama dengan bukan sama dengan 1 ataupun sama dengan 2, dia bakal pakai yang sesuai persamaan tadi. Ini untuk persamaan yang, apa namanya? Yang di tadi yang aku tunjukin. Data sampling sama dengan data sampling berikutnya sebenarnya data sampling plus 2 dikali laju konvergensi dikali EK dikali X matriks X. Udah deh, gitu aja. Ini cuman looping biasa aja. Sekarang aku kan udah run programnya, kita coba. Bisa kita memasukin orde 1. Nah, sekarang kita masukin laju konvergensinya. Misal 0.4. Data latihnya kita masukin sesuai dengan instruksi di modul ya, 5 aja. Nah, ini kan ada data banyak banget ya. Nanti kalian tuh harus masukin ke data percobaannya tuh yang bagian ini aja, yang paling bawah nih, X, D, W, N ini nggak tahu sih, sama E. Itu yang paling bawah harus kalian masukin ya, sesuai instruksinya kan. Instruksi kan X, D, W, sama E yang paling akhir. Nah, ini X, D, W, sama E yang paling akhir, kalian masukin ke tabel data percobaannya. Nanti tabel data percobaannya dibuat kayak gini. Ini yang paling kanan laju konvergensi, yang ditulis XD-nya aja. Nanti W sama I-nya itu soalnya bakal kepake buat di analisa kalian. Sebagai contoh, ini kan aku pakai laju konvergensi 0,4 ya. Kita bisa lihat ya, X, D, W-nya kayak gini nilainya. Ada 0,439 untuk yang W1.
Ini W2, W3, W4, W5. Sorry, ini X1, X2, X3, X4, X5. Nah, ini D1, D2, D3, D4, D5. Ini X1, E2, E3, E4, E5. Ini datanya nanti dipakai buat analisa. Buat contoh analisanya, kurang lebih kayak gini. Kelihatan nggak? Sorry. Ini kelihatan nggak contoh analisanya? Ini buat persamaannya. Nanti kalian bakal masukin persamaan kayak tadi. Kan tadi aku masukin laju konvergensinya 0,4. Nih, di sini. Di kiri. Nah, terus kalian masukin W0-nya. W0-nya kan tadi sesuai dengan program adalah matriks 1, 1. Masuk. Nah, baru kita ngitung tuh W1-nya. W1. Ya udah, pokoknya itulah. Data sampling 1 sama dengan data sampling 0 ditambah 2 laju konvergensi N0, X0 transpose. Ya udah, tinggal masukin aja angka-angkanya. Data sampling 0 kan 1 ditambah 2 dikali laju konvergensi 0,4 dikali N0-nya waktu ini kan waktu di dia N0 berarti kan dia 0 kan. X0 juga dia berarti 0, 0. Nah, ketemu dia nilainya 1, 1. D1-nya tinggal ambil dari sini. D1 sebenarnya 1,809, 019. Terus S1-nya kita ambil juga dari sini, 1,3681. Nanti yang kita cari itu nilai Y1-nya. Nilai Y1 bakal dipakai buat nentuin nilai buat analisis nilai S1-nya. D1 min Y1 apakah sama atau enggak. Gitu ya, kurang lebih. Ada pertanyaan? Nanti soalnya data latih perhitungan ini kalian lanjutin sampai sesuai dengan data latihnya itu 5. Kenapa di sini W6? Karena kan kalau dia kenapa dia di sini data sampling ke-6? Karena data sampling ke-6 kan dia berarti pakai nilai dari E5 sama X5. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Atau masih terlalu ribet? Buat programnya sih tinggal kalian masukin aja. Orde berapa? 1, 2. Laju konvergensi, data latih. Ini buat yang orde 2 ya. Coba. Orde 2, laju konvergensi 0,4 juga. Data latih 5. Nah, kayak gini. Gimana, ada pertanyaan? Bisa Mas, Ya. mau bertanya. Untuk Boleh. coding yang di atasnya itu perlu dirubah atau enggak Mas? Nggak perlu. Oh nggak perlu ya. Oke, Mas. Kalian tinggal masukin inputnya. Jadi codingnya ini nih, dia sesuai dengan, udah tinggal masukin input aja lah pokoknya. Nanti ketemu data-datanya. Ya, yang perlu diingat kalau memang mempelajarin bagian kayak pemodelan dan simulasi itu ini yang plan-nya, ini inputnya, perlu lebih gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang contoh analisanya paham kan? Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa nyoba buat apa namanya? Buat praktikumnya. Biasanya tuh kalau praktikum sebelumnya, percobaan sebelumnya, data percobaannya dikirim ke asisten apa enggak? Di hari yang sama? Izin menjawab, Mas. Iya. Kalau yang P1 sama P3 kemarin enggak, jadi langsung laporan. Kalau P2 dikirim, tapi deadline-nya 1 kali 24 jam. Oh, ya udah. Aku nggak usah deh. P4 buat data percobaannya nggak usah dikirim, langsung laporan aja. Nanti kalian per kelompok yang di variasi itu laju konvergensinya ya. Jadi laju konvergensinya itu dibikin kayak gini aja. 0 titik.
Kelompoknya ada 8 ya? Oke. Nah, ini nilai apa? Nomor kelompoknya. 0.0K ya? Jangan deh. Ribet. 0.1 aja. Tambah Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini soalnya udah selesai sih praktikumnya. Cuma gini doang. Permisi Mas, izin nanya. Oh iya. Suaranya kecil. Permisi Mas. Ya. Mau nanya Mas, itu kalau aspernya gitu, kira-kira kalau besok kan 2 hari lagi kan weekend gitu Mas. Iya. Itu apa dihitung juga Mas? Senin aja deh. Oh, ya baik Mas, terima kasih Iya. Mas. Aspernya itu berapa sih? 2 kali 24 ya? 2 kali 24 Mas. Kalau aku Senin aja. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke. Ini tahu kan asistennya aku sama Mbak Dinda, jadi buat K1 sampai K4 sama aku, K5 sampai 8 sama Mbak Dinda ya. Baik Mas. Oke. Yang divariasi laju konvergensi ya 0,1 ditambah nomor kelompoknya. Oke, karena udah beres, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, aku tutup aja. Kayaknya nggak ada ya. Jadi karena udah beres juga, praktikum kali ini, percobaan kali ini aku tutup. Terima kasih sudah hadir. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Mas. Ya, aku end meeting ya. Makasih Mas. Terima kasih Mas. Oke.